Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kamelia dari 4KA32. Di sini saya akan mempresentasikan pengarsipan elektronik dan penyimpanan data. Unsur-unsur proses manajemen catatan elektronik yang berhasil. Dokumentasi adalah infrastruktur virtual yang mendukung proses dan manajemen organisasi dengan menggunakan dokumen untuk instruksi, komunikasi, pemberitahuan, otorisasi, dan bimbingan persyaratan untuk desain, manufaktur, pengendalian proses, rencana, implementasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam beberapa kasus, aturan hukum memberi mandat yang baik dalam praktik manajemen catatan. Dalam situasi lain, manajemen catatan yang baik akan melindungi perusahaan dari risiko litigasi. Contohnya, sebuah perusahaan layanan medis di negara-negara bersatu menunjukkan beberapa aturan manajemen kata kunci yang sangat spesifik karena persyaratan dari Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (AS/IPA), sebagaimana dibahas dalam bab 7. Produsen dalam bentuk apapun perlu menyimpan catatan terperinci tentang komponen yang digunakan dalam produknya, catatan pengujian, penjualan detail, dan berbagai macam detail pendukung lainnya. Guys, kita next dulu ya. Kok bisa? Bentar guys. Nah, ini ada menetapkan tujuan, peran, dan tanggung jawab bersama. Catatan dari banyak dokumen penting untuk mencatat aktivitas bisnis yang sedang berjalan, seperti persyaratan kontrak untuk pembelian pasokan vendor. Dokumen lain mungkin tidak terlalu penting, contohnya mungkin pemberitaan email pendaftaran staf untuk piknik musim panas tahunan, atau peran ramah individu melalui sistem email perusahaan mengundang rekan kerja untuk makan siang. Setiap perusahaan perlu membuat dokumen yang kuat dan terutama bentuk elektronik. Kebijakan pengendalian yang diketahui dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Kebijakan itu harus mencakup: satu, itu ada aspek elektronik yang perlu dikontrol, termasuk isinya, medianya, dan keterkaitannya dengan dokumen elektronik dan berbasis kertas lainnya. Tanggung jawab kepemilikan atas otorisasi, perlindungan, dan hak akses dokumen. Ketiga, itu ada tanggung jawab kepemilikan dokumen. Lanjut itu ada kebijakan pengarsipan data dan prosedur klasifikasi dokumen. Klasifikasi dokumen adalah praktik yang harus mencakup semua bidang kegiatan bisnis, dan ini mengarah efek yang menunjukkan perusahaan memahami proses bisnis di setiap tingkat. Selama bertahun-tahun, sistem militer di seluruh dunia telah menggunakan variasi skema klasifikasi 5 tingkat: tidak rahasia, sensitif, tetapi tidak rahasia, rahasia, dan sangat rahasia. Struktur ini sering ditemukan di lingkungan perusahaan menggunakan klasifikasi seperti pribadi, sensitif, kritis, dan rahasia, di antara lainnya. Namun karena kata ini seringkali tidak terlalu didefinisikan atau dipahami, salah tafsir dan kebingungan. Contoh kategori klasifikasi dokumen untuk suatu perusahaan, misalnya, jika dokumen elektronik telah ditetapkan pada level enterprise management restricted, yang berarti bahwa hanya manajemen senior yang dapat memperoleh akses baca ke dokumen tersebut, dan anggota departemen pembuat yang dapat memperbaruinya.
harus ada aturan ketat yang melarang orang lain mengakses atau memperbarui dokumen. Jadi itu harus ada yang ketat yang mengawasi, biar kalau mau masuk hanya orang-orang tertentu saja. Perusahaan dan audit harus mencari hubungan yang kuat antara pemilik dokumen dan proses manajemen. Kata kunci: setiap kali aplikasi IT baru diluncurkan, baik dari perangkat lunak yang diberi atau dikembangkan sendiri, setiap dokumen elektronik yang merupakan bagian dari aplikasi itu harus diidentifikasi dan diklasifikasikan. Beberapa dari dokumen yang teridentifikasi tentu saja mungkin hanya work control sementara dengan sedikit kebutuhan untuk menyimpan, tetapi banyak yang lainnya harus memiliki aturan klasifikasi yang kuat yang terkait dengannya. Kerangka kerja Control Object for Information and Related Technology (COBIT) yang dibahas dalam bab 2 merekomendasikan di bagian DS 5.8 bahwa manajemen harus menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa semua data diklasifikasikan dalam hal sensitivitas oleh keputusan formal dan eksplisit oleh pemilik data sesuai dengan skema klasifikasi data. Meskipun fungsi IT biasanya tidak bertanggung jawab untuk memelihara aplikasi bisnis yang berbeda di banyak perusahaan, jika jelas hanya siapa yang memiliki sistem informasi bisnis dan catatan elektroniknya. Tujuan kontrol COBIT DS 5.8 selanjutnya menyatakan pemilik harus menentukan disposisi dan berbagai data, serta apakah dan kapan program dan file akan dipertahankan, diarsipkan, atau dihapus. Bukti persetujuan pemilik dan disposisi data harus dipertahankan. Next itu ada tujuan pengendalian COBIT lainnya, mengidentifikasi pengendalian dokumen elektronik yang harus ditetapkan mengikuti tingkat sensitivitas dan kekritisan data yang dinilai setelah data bisnis telah diklasifikasikan dengan benar dan persyaratan telah didokumentasikan. Standar dan prosedur harus dibangun di sekitar persyaratan ini dan ditegakkan dengan menggunakan kontrol internal tampilan. Nah, ini ada nih tampilannya, ada di rangkuman ya. 24,4 menjelaskan proses klasifikasi data dan dokumen tersebut. Hasilnya di sini adalah evolusi terhadap dari proses IT TI menuju kepatuhan terhadap peraturan dan keselarasan dengan strategi bisnis. Audit IT harus mengembangkan pemahaman yang kuat tentang kebijakan klasifikasi dokumen perusahaan dan mencari kepatuhan dengan kebijakan ini sebagai bagian dari aplikasi TI dan tinjauan kontrol umum. Audit TI harus memahami efektivitas kebijakan yang ada baik untuk dokumen elektronik dan untuk seluruh lingkungan keamanan TI. Itu ada selanjutnya ada penyimpanan dan pembuangan dokumen. Pasti catatan elektronik. Persyaratan penyimpanan dokumen itu 7 tahun menjadi persyaratan untuk dokumen terkait SOX. Namun banyak dokumen elektronik lainnya perlu disimpan untuk jangka waktu yang lebih pendek atau lebih lama. Perusahaan perlu memiliki penyimpanan dokumen elektronik dan kebijakan disposisi yang jelas serta fasilitas keamanan untuk penyimpanan dokumen. Proses disposisi dokumen harus seperti proses pembersihan loteng atau tugas garasi yang dilakukan banyak pemilik rumah. Namun latihan semacam itu harus lebih dari
kadar jenis latihan angkat dan lampar yang terkadang terjadi. Suatu perusahaan secara berkala harus melalui proses disposisi dokumen formal meliputi dokumen elektronik dan kertas. Ketika dokumen dihapus, harus ada jejak dokumentasi yang jelas yang menjelaskan tanggalnya, alasan pembuangan, serta catatan otoritas yang menyetujui disposisi tersebut. Jadi kalau mau dihapus itu ada alasannya yang jelas ya guys. Nah ini ada next, itu ada standar dokumentasi elektronik. Contohnya kebijakan. Oke, kita lanjut. Tadi itu standar dokumentasi elektronik. Kita contohnya itu kebijakan dan prosedur pengembangan standar AIIM, Association for Information and Image Management 2007, untuk dokumen yang disetujui oleh American National Standard Institute yang mendefinisikan standar dokumen untuk banyak dokumen elektronik khusus seperti dokumen elektronik pengelola gambar fotografi dokumen dan penandai optik. Standar lain memberikan pedoman untuk desain dan pembuatan formulir kertas cetakan yang akan diisi dan dikembalikan oleh pengguna dan dipindahi untuk diproses oleh sistem manajemen gambar grafik. Ini adalah standar teknis yang perlu diterapkan oleh perusahaan saat menjalankan bisnis dalam skala multi industri. Misal, bill of material elektronik untuk beberapa produk khusus harus mengikuti standar AIIM untuk mendukung kemudahan komunikasi. Sebaliknya, standar dapat paling besar untuk sebagian besar bisnis dengan hanya pasar yang terbatas dan aktivitas bisnis. Auditor biasanya tidak perlu mengetahui karakteristik atau detail dari standar ini, tetapi harus menyadari bahwa standar tersebut ada dan perusahaan itu manajemen harus menetapkan jika sesuai. Next, ini sih aku bisa bentar. Nah, melaksanakan pengarsipan data TI secara elektronik. Catatan elektronik adalah sarana untuk mencatat informasi tentang beberapa transaksi atau keputusan bisnis. Dokumen tersebut harus terdiri dari satu atau lebih dokumen dan informasi kontekstual terkait dalam bentuk yang memungkinkan informasi dokumen tersebut digunakan sebagai dokumen yang akan berdiri di pengadilan. Peran utama dari pengarsipan dokumen elektronik adalah untuk menyimpan catatan bahwa potensi untuk waktu yang tidak terbatas dan membuatnya tersedia bagi mereka yang berhak untuk mengaksesnya. Tujuan dari pengarsipan arsip elektronik adalah untuk menyediakan sarana untuk menentukan arsip yang berhubungan dengan mereka yang ingin menemukan dan untuk memastikan bahwa arsip tersebut mempertahankan status pembuktiannya, yaitu arsip dapat diambil dalam format yang dapat dimengerti. Metadata dokumen, konsep yang berguna dalam pengarsipan data. Metadata adalah informasi terstruktur yang menjelaskan, menetapkan, atau mempermudah pengambilan, penggunaan, atau mengelola sumber informasi. Metadata mengacu pada data informasi tentang informasi. Metadata sering digunakan untuk merujuk pada sistem TI atau informasinya yang dapat dimengerti mesin. Misalnya, dalam lingkungan perpustakaan, metadata mengacu pada skema formal apapun dari deskripsi sumber daya
Ini berlaku untuk semua jenis objek, digital atau non-digital. Skema penomoran katalog perpustakaan tradisional dalam bentuk metadata. Berbagai jenis objek tekstual dan tekstual adalah metadata, termasuk buku, terbitan, dokumen elektronik, alat temu kembali arsip, objek seni, materi pendidikan dan pelatihan, dan kumpulan data ilmiah. Tujuan identifikasi seperti judul dokumen, abstrak, penulisan, dan kata kunci ini juga merupakan skema untuk menggambarkan bagaimana objek gabungan disatukan, seperti halaman yang diurutkan untuk membentuk bab. Ini juga memberikan informasi untuk membantu mengelola sumber daya seperti kapan dan bagaimana itu dibuat, jenis file, dan informasi teknis lainnya, dan siapa yang dapat mengaksesnya. Bagi banyak info profesional bisnis dan audit TI, metadata bisa menjadi konsep yang sulit dipahami. Misalnya penelusuran Google hari ini untuk definisi metadata menghasilkan 15 variasi yang berbeda. Konsep pentingnya adalah bahwa metadata mengacu pada data tentang data, alat deskriptif atau notasi, untuk mendefinisikan beberapa set data dengan lebih baik. Selanjutnya ada pengarsipan dokumen metadata dan auditor TI. Auditor TI harus selalu menyadari pentingnya metadata catatan untuk menerjemahkan informasi yang disimpan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti saat ini. Auditor TI harus bersikap skeptis ketika bisnis atau fungsi TI menyarankan bahwa data tertentu akan disimpan dalam arsip hampir selamanya, kecuali jika fungsi TI telah menyimpan metadata dan memiliki rencana untuk terus mengakses data. Teknologi berubah dan apa yang mungkin menjadi definisi atau deskripsi data standar saat ini bisa segera hilang. Auditor TI yang setelah melihat banyak perubahan seperti itu selama tidak terlalu banyak tahun. Selanjutnya itu ada audit referensi dokumen elektronik dan proses kedokteran. Audit TI harus memahami pengendalian internal dan prosedur pemrosesan yang ditetapkan perusahaan mereka untuk mengarsipkan dan pengambilan dokumen elektronik. Banyak masalah pengambilan internal audit TI yang dibahas dalam bab ini harus menjadi bagian dari tinjauan pengendalian umum TI serta tinjauan aplikasi spesifik, dan banyak langkah audit internal disertakan dalam prosedur audit yang tercakup dalam bab ini. Namun tampilan 24.6 mengurangi langkah-langkah audit TI untuk tinjauan kontrol umum proses manajemen catatan dokumen elektronik perusahaan. Langkah-langkah ini dapat berupa tinjauan khusus yang terpisah atau diselamatkan dalam tinjauan sistem TI lainnya. Dalam lingkungan kita yang semakin tanpa kertas, kita perlu ingat bahwa dokumentasi kertas tradisional dengan cepat hilang. Itu akan membuat banyak prosedur menjadi lebih mudah, tetapi akan memperkenalkan beberapa tingkat risiko pengendalian internal yang baru. Manajemen dokumen di sini telah meninggalkan masa lalu juru tulis file, dan hari ini mewakili beberapa proses pengendalian internal yang sangat penting bagi banyak perusahaan. Oke, sekian dulu presentasi aku kali ini. Semoga bermanfaat ya guys. Ini chapter 24 bab 24 ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.